Pada kesempatan kali ini sebelum kita masuk pada judul, bersyukur kita kepada Allah. Pada hari ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah sehingga bisa hadir berjamaah. Sallallahu alaihi wasallam kita doakan Pak Rasulullah, semoga dengan syafaat yang kita sampaikan kita mendapat syafaatnya di hari akhir. Amin. Seiring dengan salawat, seiring dengan puji syukur kepada Allah, salawat dan salam buat Rasulullah, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah. Semoga Allah berikan kita kesehatan sehingga bisa melaksanakan seluruh rangkaian ibadah Ramadan yang tersisa. Amin. Puasa di siang hari, malamnya kita bertarawih bertadarus Quran, sehingga hal itu bisa melahirkan kita menjadi orang-orang yang diampuni dosanya oleh Allah, menjadi orang-orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu semuanya, Ramadan tinggal seminggu lagi, 1 pekan lagi. Kita perlu introspeksi, kita perlu evaluasi Bapak Ibu. Apakah Ramadan yang sudah kita lakukan, kita lalui selama 23 hari itu bisa melahirkan kita menjadi orang yang diampuni dosanya oleh Allah dan menjadikan kita menjadi orang yang bertakwa. Kita perlu evaluasi itu. Yang 23 hari yang telah berlalu, apakah kita sudah maksimal beribadah sehingga kita tercatat menjadi sebagai orang bertakwa atau orang diampuni dosanya atau tidak? Perlu kita evaluasi. Ketika malaikat Jibril berdoa, diaminkan doanya oleh Rasulullah. Di antara doa yang diaminkan oleh Rasulullah itu adalah, celakalah orang yang melaksanakan, celakalah orang yang mendapatkan bulan Ramadan tetapi ibadah Ramadannya itu tidak berhasil mengampunkan dosanya. Bapak Ibu semuanya, perlu kita evaluasi, apakah kita seperti yang dikatakan oleh Rasulullah tersebut atau tidak? Ramadan telah berlalu, apakah Ramadan yang sudah berlalu 23 hari ini bisa mengampunkan dosa kita dan menjadikan kita orang bertakwa atau tidak? Kalau belum, celakalah kita, merugilah kita seperti apa yang dikatakan oleh Rasulullah tadi. Bapak Ibu semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan coba membahas surat Az-Zukhruf ayat 43. Allah berkata, fastamsik, berpegang teguhlah kalian. Perintahnya untuk satu orang, berarti perintahnya untuk masing-masing kita. Allah tidak mengatakan fastamsiku, tidak, tapi perintahnya satu, fastamsik, berpegang teguh kalian, masing-masing kalian. Dengan apa? Kata Allah, bima billadzi uhiya ilaika, dengan sesuatu yang sudah Allah wahyukan kepada masing-masing kita. Innaka ala siratum mustaqim, sesungguhnya engkau akan berada di jalan yang lurus. Kita ulang, berpegang teguhlah masing-masing kita, masing-masing kalian, kata Allah, dengan sesuatu yang sudah Allah wahyukan berupa agama Islam ini, berupa Al-Quran ini. Innaka ala siratum mustaqim, kamu akan berada di jalan yang lurus. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, bukankah
siratal mustaqim ini yang kita minta setiap hari dalam solat. 7 balik kali waktu solat, 7 balik rakaat waktu sehari semalam solat, tambah lagi dengan solat sunat 10 rakaat lagi, semuanya ada 27 kali kita berdoa kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami Allah kepada jalan yang lurus. Tapi Bapak Ibu semuanya, betapa banyak kita munafik dalam berdoa. Kenapa saya katakan seperti itu? Kita berdoa setiap hari, ihdinas siratal mustaqim dalam Al-Fatihah kita. Ya Pak? Ya gitu Bu? Bu? Iya itu. Kata kita, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus ya Allah. Betapa banyak juga orang-orang yang di luar sekarang yang tidak mau berjamaah ke masjid, padahal mereka berdoa kepada Allah tiap hari. Ini sembahyang di rumah, apa katanya? Ihdinas siratal mustaqim. Sudah Allah beri jalan yang lurus itu kepada mereka, tapi mereka tidak menuruti jalan lurus itu. Apa itu? Salat berjamaah. Kan terdengar oleh mereka azan itu, sampai ke telinga mereka, dekat rumah mereka dengan masjid, tidak susah ke masjid. Tetapi dia salat di rumah, dia membaca apa? Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami Allah jalan yang lurus. Padahal jalan yang lurus itu sudah terbentang lurus. Menghadiri salat berjamaah. Mari kita selalu berdoa Bapak Ibu semuanya, semoga Allah teguhkan hati kita, selalu kita berada pada jalan yang lurus ini. Kita selalu terbuka hatinya untuk selalu meramaikan masjid Allah ini dengan solat berjamaah. Tapi Bapak Ibu, kalau di pandangan kasuwo tengok akidah ke belakang tuan, ternyata bahwa yang hadir hari ini, yang hadir malam tadi tarawih, pemain lama. Bukan orang baru. Detong cik 2 orang baru ini. Di awal Ramadan kemarin saya bilang sama Pak Is, catat Is. Tanya semenjak Pak Is tuh. Catat Is, sia orang baru gini. Banyak begitu. Tengok besok di akhir Ramadan, di tengah Ramadan, lihat dojo tindak. Ndak adole do, ikosin tinggal deh. Padahal dia berdoa kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Kata Rasulullah, man shoma ramadhana, kata Rasulullah, siapa di antara kalian yang berpuasa imanan wahtisaban, dengan penuh iman dan perhitungan, kata Allah, ghufira lahu ma taqaddama min zambi, diampuni dosanya yang telah berlalu. Apakah cukup dengan berpuasa saja? Tidak, dipandu dengan ibadah lain. Ternyata yang mengampunkan dosa kita itu tidak hanya puasa saja. Ada hadis yang kedua, kata Rasulullah, man qoma ramadhana, siapa yang mendirikan malam-malam bulan Ramadan, siapa yang mengisi malam-malam Ramadan itu dengan ibadah tarawih, menambah salatnya lagi di rumah misalnya, itu yang mengampunkan dosa kita yang telah berlalu. Kalau mereka gugur, kalau mereka sudah kalah bertanding sebelum final, kata Rasulullah tadi, doa diaminkan oleh Rasulullah adalah, celakalah orang yang masuk bulan Ramadan, berlalu bulan Ramadan, akhir Ramadan, tapi itu tidak berhasil mengampunkan dosanya.
Bapak Ibu berbahagia, kalau kita lihat perjalanan hidup kita, fase-fase hidup kita Bapak Ibu semuanya, dari kita lahir menjadi batita, menjadi balita, menjadi anak-anak, setelah itu remaja, dewasa, tua, mati. Ada pula yang dipanjangkan umurnya oleh Allah sampai tua sekali, sampai dia tidak mengetahui apa-apa lagi, kembali seperti anak-anak dan juga mati. Pertanyaan Bapak Ibu untuk kita semua, kita sekarang sudah di fase yang mana? Kita ulang ya Bapak Ibu, kita sekarang sudah di fase yang mana? Ada anak kita masih fase anak-anak? Ada kita sudah dewasa? Ada yang masih remaja, ada yang sudah tua. Pertanyaannya adalah, di fase ini apakah kita sudah pernah mengevaluasi amal-amal yang sudah kita lakukan pada masa-masa yang lalu? Berapa banyak dosa yang sudah kita lakukan pada masa lalu sebelum hari ini? Sudah pernahkah kita bertobat kepada Allah terhadap dosa-dosa yang sudah pernah kita lakukan sampai hari ini? Kita perlu evaluasi itu. Lai pernah pemadanus awak meminta maaf ke orang yang mentimunnya pernah ciluk dulu ketika remaja. Apa ketika mada-mada dulu apa, lalu di ladang orang nampak mentimun je diambil dimakan sepanjang jalan. Lah pernah minta maaf ke orang tu kira dosa kepada Allah, kita minta ampun kepada Allah. Bagaimana dengan dosa kepada manusia yang lain? Perlu kita evaluasi. Selanjutnya adalah mulai fase hari ini sampai kita ajal menyambut nyawa. Allah katakan tadi, fastamsik, dengan sisa umur kita yang masih ada, fastamsik, berpegang teguhlah billadzi uhiya ilaika, dengan sesuatu yang sudah Allah wahyukan kepada kita melalui Rasulullah, agama Islam dan Al-Quran, agar kita selamat sampai akhir umur kita. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, lima badangan apa kapaan? Lai, mak tu lalu ah. Kalau ambo saya mau tahu sudah apa lalu baca depan panek saya mau tahu konyol. Pada untuk menyampaikan materi ku ambo lepas pikir tadi malam ambo sampaikan ke jemaah melijrah yang lah orang pintar sadua lah hai ku. Ambo cari mau peluang mana dulu aduh dia ambo sampaikan. Malalu baju, oh iya tengok. Jadi hati lalu waktu tengok mendengar itu cuk. Kita teruskan. Kenapa sampai Allah katakan itu? Kenapa sampai Allah perintahkan itu? Fastamsik, berpegang teguhlah kalian agar selalu berada pada jalan yang lurus, agar tidak tersesat. Kenapa Bapak Ibu? Ternyata Al-Quran ini, agama Islam ini mengatur semua lini kehidupan kita. Al-Quran, tunggu dulu, Bu Liza, di bedangan apa Bu? Bu lalu tu ah, panek saya mau tahu aja Bu. Calik kemari. Ayo, gara mau tu. Nyulalu panek mengecek. Hah? Oh lah dengar ya. Tak makan gaji. Yo. Ondai batu kata ustaz ko je. Dosa waktu remaja ambo dulu banyak. Gaji mana-mana boleh tak? Kita teruskan. Al-Quran ini mengatur segala lini kehidupan. Mencari rezeki saja diatur oleh Allah. Apa kata Allah? Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba, kata Allah, dihalalkan kepada kalian jual beli, riba itu haram. Artinya apa? Jangan mencari rezeki dengan cara yang riba, cari rezeki dengan cara yang halal, kata Allah.
Kata Allah, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Kata Allah, jangan kalian makan harta orang lain dengan cara yang batil. Allah atur bagaimana kita mencari rezeki agar harta itu berkah buat anak-anak kita dan keluarga kita. Allah atur bagaimana cara kita berbakti kepada Allah. Semuanya diatur oleh Allah. Maka kata Allah, karena Al-Quran itu sudah mengatur semuanya, Islam ini sudah mengatur semuanya. Kata Allah apa tadi? Fastamsik, berpegang teguhlah kepada Al-Quran dan agama Islam ini. Hadirin yang berbahagia, yang semoga dimuliakan oleh Allah, yang semoga diampuni dosanya oleh Allah sebagai hadiah puasa ini. Karena umur kita ini tidak tahu kita sampai berapa lama. Sekali lagi bahwa fastamsik, berpegang teguh. Bapak Ibu semuanya, kalau kita lihat juga rotasi umur kita, rotasi perjalanan hidup kita, dari bangun tidur, berusaha, sampai malam nanti, sampai tidur kita kembali. Besoknya bangun tidur lagi, sampai malam tidur lagi. Pertanyaan lagi Bapak Ibu, untuk kita semua, untuk saya semua. Apakah rotasi hidup kita itu, apakah perjalanan hidup harian kita itu sudah pernah kita evaluasi juga? Apakah hal-hal rutin yang kita lakukan sehari-hari itu sudah bernilai ibadah atau ada hal-hal yang mengandung dosa? Kita evaluasi. Kalau ada hal-hal yang salah, minta ampun kata kepada Allah. Di bulan yang suci ini, semoga kita lahir menjadi orang-orang yang tanpa dosa. Bapak Ibu semuanya, di akhir fase hidup kita ini, yang rata-rata kita sudah mulai dewasa semua Bapak Ibu semuanya. Kata Rasulullah, iltanim, bersegera kamu khamsan qabla khamsin, kepada 5 hal sebelum datang yang 5. Apa tadi Bu? Bersegeralah kepada yang 5 sebelum datang yang 5. Yang pertama, syababaka qabla haramika, waktu mudamu sebelum datang masa tuamu. Mana Arif mau jawab? Seorang nampaknya. Anak. Oi. Ini dia. Anak gadis seorang itu nampaknya. Rasulullah berpesan bahwa gunakanlah masa muda ini sebelum datang masa tua. Kenapa? Kalau sudah masa tua, kita akan terbatas berbuat. Selagi anak-anakku semuanya, anak-anak SD, dengarkan. Selagi kita masih muda ini, banyak-banyaklah menghafal Al-Quran, banyak-banyaklah belajar ilmu agama. Ketika kita sudah tua besok, kita hanya tinggal mengamalkan dan berguna bagi orang banyak. Contoh anak bakibal kuah. Sekarang otaknya penuh dengan Al-Quran, otaknya sudah penuh dengan ilmu agama. Kamasnya tak campak kau baguno di orang koma. Pergi merantau, dia bisa azan di sana, bisa berjamaah, bisa menjadi imam bagi orang lain, berguna bagi orang lain. Maka anak-anakku semuanya, pada remaja, gunakanlah masa muda kita sebelum masa tua kita datang dengan banyak-banyak beribadah, banyak-banyak belajar ilmu agama, banyak-banyak menghafal Al-Quran agar berguna bagi orang lain ketika kita dimanapun kita akan berada. Yang kedua kata Rasulullah, sehataka qabla saqamika, sehat sebelum sakit. Mumpung kita sehat Bapak Ibu, mumpung kita masih sehat, datangilah panggilan azan. Mumpung kita sehat, banyak-banyaklah beribadah. Karena ketika sudah datang sakit itu, kita tak bisa berbuat apa-apa lagi. Buktikan itu.
Itu akan terasa bagi kita, bagi bapak-bapak ibu yang senang ke masjid. Ketika sakit itu datang, ya Allah, azan tadanga tapi tidak bisa ke masaji. Rugi rasanya. Maka sebelum kita datang sakit, banyak-banyaklah kita beribadah. Datangi panggilan berjamaah. Semoga ini didengar juga oleh kawan-kawan kita yang berada di luar. Bahwa gunakan waktu sehat ini untuk bisa hadir. Jangan bekolah sakit baru ke surau. Manga lewat sakit. Sakit baru ke surau. Dulu kama ada seperti itu, kita lihat laki-laki ala nyutulak de dokter berubah dia di kampung baru ke surau. Dulu kama itu. Yang selanjutnya adalah ghinaka qabla fakrika. Ketika masih kaya, banyak-banyaklah berbuat, bersedekah, membantu orang lain. Ketika sudah datang yang namanya fakir, kita butuh kepada orang lain, tidak bisa berbuat apa-apa. Yang terakhir sajalah, yang terakhir, hayataka qabla mautika. Hidupmu sebelum datang masa mati. Selagi ada nafas di badan, selagi ada nyawa di dalam badan kita, Bapak Ibu, kita semuanya, mari kita mengevaluasi diri terhadap dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Mari kita minta ampun terhadap dosa-dosa yang sudah kita lakukan. Mari kita berburu pahala, berburu ibadah sebelum datang kematian itu. Dan semoga kita dengan Ramadan ini Allah ampuni dosa-dosa kita yang telah berlalu. Amin ya rabbal alamin. Demikian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.